Sementara Ustaz Slamet hari ini sama Allah dikasih 3.724.000. Takbir. Ini rezeki dari Allah dan ini akan mengundang yang lain-lain nantinya insya Allah ya. Kayaknya di mana-mana saya datang dibicarakan seperti ini. Adalah Oke, halo Sobat Waras, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Terima kasih untuk kesetiaannya. Tetap menantikan video-video terbaru dari channel ini dan kita akan terus ya mengudara tentunya ya berita-berita terupdate yang akan menambah informasi ya bagi kita dan juga tentang apologetika untuk kita bisa meluruskan ya orang-orang yang suka memberitakan hal-hal yang miring tentang kekristenan. Oleh karena itu bantu ya untuk like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe dan viralkan video ini di baik Facebook maupun di grup-grup WhatsApp. Terima kasih ya Sobat Waras untuk kesetiaannya. Ya, kali ini informasi yang sangat menarik kita akan simak yaitu datangnya dari Gus Nur ya. Lama nggak nongol orang ini ya. Terakhir berita tentang dia ya ketika dia ingin menantang Paul Sang, tapi sampai sekarang ya hidungnya ujung hidungnya nggak nongol-nongol. Tapi kali ini ceramah atau dakwah Gus Nur ini dibubarkan oleh rakyat, ya dibubarkan oleh warga. Wow, aplaus dulu dong ya. Mana aplausnya ini? Aplaus dulu ya untuk warga Indonesia masyarakat Indonesia yang sudah mulai waras ya, dan siapapun dia tokoh agama baik ustadz maupun pendeta, kalau ceramahnya tidak membawa damai bagi bangsa, lawan mereka ya, lawan mereka, tidak boleh tinggal diam. Karena apa ya, hal-hal seperti itu tidak berguna bagi kemajuan kesatuan bangsa kita ini ya. Beberapa hari lalu kita lihat si Babe Haikal di Surabaya ya, di Malang ya, di Malang diusir ya, itu mantap ya. Setelah diusir ya tiba-tiba ceramahnya sudah mulai halus dan pro pemerintah. Memang manusia itu super duper munafiknya. Dan kali ini ya Gus Nur yang ceramahnya juga atau dakwanya juga di akhirnya bubar ya, terpaksa dihentikan ya karena masyarakat nilai manusia ini tidak pantas berceramah. Karena apa? Yang diceramahkan hanyalah hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang mengadu domba, yang merasa paling suci, paling benar, merasa pemerintah zolim dan mereka lah yang paling benar di bangsa ini. Itulah yang membuat warga gerah. Nah, ini harus kita suarakan ya, supaya kita menjadi bangsa itu yang benar-benar berdaulat. Jangan mau dibodohi, ditolol-tololin oleh tokoh atau ustadz atau tokoh agama manapun yang berdakwanya tidak membangun kesatuan persatuan bangsa. Setuju nggak? Saya yakin semua setuju ini. Ya, ini ya informasinya ya. Kita simak dulu videonya atau artikelnya dulu nih. Sebaiknya artikelnya dulu ya kita simak dan nanti terakhir videonya ya. Oke. Ini ya Sobat Waras ya. Berita ini ya. Ini baru dimuat kemarin ya, 29 Januari 2022 pukul 16.30 oleh Makassar Terkini. Ini dibubarkan ormas ya, acara penggalangan dana pendakwa Gus Nur berakhir ricuh. Wah, ada apa ini sebenarnya? Ya. Oke, ini ya detik-detik ya ricuhnya acara penggalangan dana atau dakwah dari Gus Nur ini ya. Terkini.id Jakarta, sebuah video yang memperlihatkan, nanti videonya akan kita putarkan, acara penggalangan dana yang digelar pendakwa Gus Nur mendadak terhenti usai dibubarkan paksa
oleh sejumlah anggota ormas viral di media sosial. Video acara penggalangan dana Gus Nur dibubarkan sejumlah anggota ormas itu viral usai diunggah pengguna Twitter Rafispa ya STB seperti dilihat pada Sabtu 29 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut pihak ormas yang bentrok di acara Gus Nur tersebut, yakni Banser, ya, Sokaraja Banyumas. Menurutnya, Banser membubarkan paksa acara penggalangan dana Gus Nur itu lantaran sosok penceramah tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat karena tidak pro pemerintah. Banser kembali berulah. Kali ini acara penggalangan dana Gus Nur dibubarkan di Sokarajo, ya, Sokaraja Banyumas dengan alasan meresahkan masyarakat karena tidak pro pemerintah. Tweet netizen Rafispa ya STB. Ya, ini ya yang ada di akun Twitternya ya. Banser kembali berulah kata dia. Kali ini acara penggalangan dana Gus Nur dibubarkan di Sokaraja ya Banyumas dengan alasan meresahkan masyarakat karena tidak pro pemerintah. Nanti kita akan tunjukkan videonya ya. Dilihat dari video tersebut, tampak awalnya Gus Nur menyebut penggalangan dana buat Ustadz Slamet mencapai 3 juta lebih. Sementara Ustadz Slamet hari ini ya sama Allah dikasih 3.724.000. Takbir, ujar Gus Nur. Tak berselang lama sejumlah anggota ormas memasuki ruangan acara penggalangan dana itu. Salah seorang massa kemudian duduk di samping Gus Nur dan menyampaikan maksud kedatangannya, yakni terkait adanya laporan masyarakat. Jadi Banser ini bertindak atas laporan masyarakat. Ya. Menanggapi salah seorang dari massa ormas itu, Gus Nur pun mengatakan di mana-mana, ya, dia pasti ada bahasa soal laporan masyarakat terhadap dirinya. Ya. Kayaknya di mana-mana saya datang pasti bahasanya seperti ada laporan, ya, masyarakat, meresahkan masyarakat, padahal nggak ada, ujar Gus Nur. Ya, unggah ormas itu, anggota ormas itu pun kemudian menyampaikan ke Gus Nur bahwa masyarakat itu melapor ya kepada mereka soal adanya video pendakwa tersebut yang mengandung unsur ujaran kebencian. Masyarakat tersebut telah melihat video-video ujaran kebencian, ungkap salah seorang anggota ormas itu. Gus Nur pun lantas meminta anggota ormas itu untuk memperlihatkan video terkait dirinya yang memuat ujaran kebencian tersebut. Yang mana coba? Monggo. Yang mana videonya? Nah, ini baru saya senang ini. Baru ketemu ini. Kan selama ini katanya, hanya katanya, tuturnya. Menjawab hal itu, anggota ormas itu pun mengaku tak bisa memperlihatkan video itu lantaran kondisinya mendadak. Akan tetapi masyarakat yang melapor itu menyebut bahwa Gus Nur dalam video-videonya sering kali menghujat pemerintah. Ya, bukan hanya menghujat pemerintah ya. Banyak hal yang dia hujat ini ya. Mungkin kalau mendadak ya mencari begini agak kesulitan. Intinya masyarakat tersebut pernah melihat ya bahkan seringkali ujaran kebencian yang tidak pro pemerintah, menghujat pemerintah bebernya. Saat perbincangan anggota ormas dan Gus Nur itu tengah berlangsung, mendadak seorang muncul berdiri di hadapan keduanya dengan tampak emosi. Melihat adanya orang yang emosi itu, para anggota ormas tersebut pun ikut maju di hadapan Gus Nur dan lantas terlibat cekcok dengan pria yang tengah marah itu. Alhasil acara penggalangan dana yang diselenggarakan Gus Nur itu berakhir ricuh dan massa terlibat bentrok. Ya kita ini mungkin dampak dari apa ya? Mungkin ini juga menjadi evaluasi bagi kepolisian. Ya, saya senang sih programnya Polri ya supaya memetakan ya masjid-masjid agar menghindari atau supaya tidak terjadinya radikalisme. Karena apa? Ya seringkali yang membuat radikal ini tumbuh subur karena para penceramah-penceramah ini suka menceramahkan hal-hal yang konyol, hal-hal yang merusak kesatuan persatuan bangsa kita. Itulah sebabnya saya mendukung program Polri ini. Tetapi rupanya Yusuf Kala tidak suka dengan hal itu dan dia menentang keras. Saya juga bingung, ada apa sebenarnya ini? Ya, tetapi ya kita lihat ya, apa komentar netizen terkait hal ini? Ya, bukan masalah pro atau anti pemerintah, namun ceramahnya meresahkan.
Belum lagi Gus Nur juga ya minim ilmu, ya isinya gibah melulu, ya. Ya, bersihkan ulama palsu yang merusak NKRI yang berpancasila. Saya setuju, harus bersihkan. Bahkan kalau ada juga dari pihak pendeta ya yang suka memprovokasi umat untuk melawan pemerintah, harus dibersihkan juga. Siapapun, ya. Ya, iya, masih ada aja yang percaya ulama palsu. Bagus ya, rata-rata masyarakat mendukung ya. Bubarkan acara yang diisi ustadz palsu. Usir Nur. Obat di mana ya berada. Ya. Siapa yang mengundangnya? Ya entahlah, entah berantah. Ya, menggalang dana dengan cara jual agama. Dia bilang mau bangun masjid, ya, pesantren. Kalau ada yang mau beramal, dipersilakan. Katanya buat hidup mewah, enak-enakan. Ya, seperti si kemarin Somat datang ke masjid itu ya. Oh, pakai mobil mahal. Wah, luar biasa. Dari mana duitnya? Ya, dari hasil ceramah lah. Dari mana coba? Ya, model penjual agama pasti ya tentang penggalangan dana. Ya, apalagi beberapa waktu lalu si Somat ini menggalang dana untuk Palestina kalau nggak salah ya. Tidak, untuk pembelian kapal selam ya. Tapi entah berantah kemana uangnya itu ya. Jangan-jangan ya mobil yang dia pakai itu hasil donasi itu ya. Ya jangan-jangan ya. Siapa yang tahu karena nggak ada pertanggungjawabannya ke masyarakat. Ya. Mengapa pihak penyelenggara bisa memberikan izin kepada ulama kayak Gus Nur? Heran. Saya juga heran ya. Alhamdulillah untung Banser cuma ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Organisasi berbasis Islam yang intoleran terhadap saudara. Ini mulai provokasi ya. Saudara sesama Islam. Banser cuma korban dari permain politik ya orang-orang NU yang sekarang sudah hidup di atas rata-rata anggota Banser. Contohnya Menak Yakut, gue yakin suara Banser bukan suara umat Nahdlatul Ulama. Ya saya heran ya ketika ada orang-orang yang ingin menjaga keamanan kedaulatan bangsa ini rupanya mereka tidak mendukung. Ya, hanya gara-gara karena sesama Islam. Ingat ya, kalau walaupun sesama Islam, sesama saudara tapi kerjanya hanya provokasi merusak bangsa, ngapain? Itulah di Afghanistan. Ya, Taliban dan Afghanistan itu bukan sesama Islam, tapi kenapa hajar-hajaran itu? Inilah ciri-ciri orang yang belum waras ya. Ya, saya rasa ya sangat tepat ya kalau dibubarkan. Ilmunya nggak ada, cuma bisa get bruise. Itu ya beberapa komentar dari netizen. Intinya netizen sangat mendukung langkah dari Banser ya membubarkan ceramah dari ustadz-ustadz yang kedok ustadz. Padahal sebenarnya preman pencuri ya. Oke, kita simak videonya. Sobat Waras yang ingin gabung, join, ya masuk aja ya. Linknya ada di live chat ya. Coba kita simak ya. Video Gus Nur yang lagi viral ini ya. Oke. Sementara Ustaz Slamet hari ini sama Allah dikasih 3.724.000. Takbir. Ini rezeki dari Allah dan ini akan mengundang yang lain-lain nantinya insya Allah ya. Kayaknya di mana-mana saya datang, mesti bahasannya seperti ini. Ada laporan masyarakat, kerusakan masyarakat. Padahal nggak ada. Saya yang merasakan. Sebenarnya karena masyarakat tersebut telah melihat video panjenengan, Video yang dipotong-potong. video panjenengan yang ujaran kebencian. Yang mana coba? Ini saya seneng ini kalau gini nih. Monggo, yang mana videonya? Yang mana? Monggo. Ini baru seneng ini. Baru sekarang saya ketemu nih. Kan selama ini kan hanya katanya. Nah ini, monggo. Mungkin kalau mendadak mencari rada kesulitan. Ya. Tapi intinya kayak gini. Coba yang kayak apa? Intinya masyarakat tersebut. Oke ya, mungkin coba kita tunjukkan dulu ya videonya Gus Nur yang suka bikin heboh itu ya. Ya, sebelum kita lanjut videonya ya. Sorry. Dia pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu haram katanya ya. Oke, mana dia? Aduh.
Ya, nanti kita cari ya videonya ya. Coba kita simak dulu. Percis beliau ini banyak yang benar-benar idola beliau ini, beliau Habib Bahar ini banyak sekali. Ada 3, ada 4 yang saya melihat. Ini bukan dirinya, Bahar. Saya belum berani pastikan. Saya belum berani pastikan. Anda kuasa hukumnya Itu. Coba kalau aku ngomong gini. Hah? Ini ya video-video Gus Dur yang Kasus penganiayaan Bahar bin Smith mengancam Presiden Joko Widodo setelah menjalani sidang lanjutan Kamis pagi. Ancaman itu dilontarkan Bahar karena merasa diperlakukan tidak adil dengan hukuman yang dijalani. Dengan pengawalan petugas kepolisian, Bahar melontarkan ancaman kepada Presiden Joko Widodo. Namun ia tak menjelaskan secara terperinci. Gimana Pak? Ya, ketidakadilan hukum dari Jokowi. Tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya lidah. Ini yang rusak itu begini ini. nih sok jago dia ini ya. Nggak terima saya. Ini kan ngotori generasi muda ini. belakang, apakah ini benar Bahar bin Smith? Saya nggak bisa menduga dengan pasti sabar itu ya. Sabar. Aduh, mana tadi ini? Sabar ya. Kita lihat dulu yang mana video dari Gus Nur hina Jokowi ini. Oke, coba kita tunjukkan ini. Mudah-mudahan dia ini ya. Karena bagi saya Jokowi itu haram bagi saya. Ini ya. Jokowi itu haram katanya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh warga resah dengan Gus Dur ini nih ya, salah satu videonya ya. Ya. Karena bagi saya Jokowi itu haram bagi saya. Kalau bagi antum halal ya apa? Bagi saya Pak Jokowi haram. SD ganti presiden ini. Jadi itu ya. Salah satu ya penghujatan dia kepada pemerintah kita ya. Jadi orang-orang seperti ini memang sebenarnya jangan dikasih panggung di negeri ini ya. Dan masih banyak lagi ya video-video dia yang memang jadi dia sok-sokan mana video saya. Itu saya sudah tunjukkan Pak Gus Nur ya. Pernah melihat, bahkan seringkali melihat. Enggak apa-apa. Yang mana coba? Kata-kata yang mana? Ujaran kebencian Yang mana? Yang mana? Tidak pro dengan pemerintah, yang menghujat pemerintah dengan terang-terangan, yang tidak ini kan demokrasi, ya betul. Namun ujaran-ujaran panjenengan itu menyudutkan, bahkan menjadi provokatif. Jadi mengantisipasi kayak gitu. Yang pertama, ini mumpung belum pulang ini. Ada nggak saya tadi ujaran kebencian menghasut warga membenci pemerintah? Nih. Nah, ini ya dia mulai memframing ya. Ya hari ini nggak ada Pak. Tapi hari-hari kemarin, apa karena nggak ingat? Inilah ya ciri-ciri manusia munafik ya, manusia yang ingin cari aman ya. Inilah ya selalu menyangkal dengan apa yang mereka perbuat. Makanya saya setuju sih dengan tindakan Banser ya, orang-orang seperti ini yang mengaku ustadz tapi ilmunya nggak ada. Siapapun tokoh agama, menurut saya yang ceramahnya hanya memprovokasi, merugikan, ya memecah belah ya perlu digusur. Nggak pantas mereka hidup di Indonesia kalau mulai seperti ini. Jadilah orang yang membawa damai, jadilah orang yang mendukung program-program pemerintah yang memajukan. Jangan kerja lu caci maki pemerintah, ya. Belum pulang. Saya bisnis. Jadi mengkritik. Makanya kenapa langsung kan gitu. Langsung iki ora ana. Dewek kan saya sing jenenge dihapus barang. Iki gutnya dengan takok presi. Mulai ribut ya. Mulai ribut ini para pembela-pembela dari Gus Dur ini menurut saya mereka sama sekali nggak menggunakan akal waras mereka untuk melihat mana
penceramah yang memberikan ilmu dan mana penceramah yang hanya menghujat ya. Ya, itulah ya sobat ya, yang terjadi keributan. Makanya kita jadi umat ya, umat apapun Anda, saya sebagai umat Kristen, kita jangan sampai jadi orang yang hilang akal waras ya, mendengarkan para pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan iman Anda. Karena kan Yesus sudah bilang akan muncul nanti nabi-nabi palsu. Anda harus waspada, jangan silau dengan seolah-olah bisa buat mujizat, ya kan? Bahkan nabi-nabi palsu itu juga mereka bisa buat mujizat, hati-hati. Apakah mereka melakukan itu berdasarkan firman atau tidak? Pengajaran-pengajaran mereka sesuai nggak firman, tidak? Jangan kita menjadi orang yang tidak mau belajar. Mudah sekali dibodohi oleh orang-orang yang mengaku tokoh agama tapi sebenarnya utusan iblis untuk menghancurkan iman Anda. Ya, jadi saya setuju ya dengan tindakan Banser ini untuk melibas orang-orang, oknum-oknum yang kerjanya hanya bikin rusuh di negeri ini. Setuju nggak ini? Oke Sobat Waras ya, sekian ya video singkat dari kita. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, percayalah kepada Dia, maka engkau tidak akan binasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk Sobat Waras yang di live chat yang tetap aktif. Bantu terus dukung channel ini ya, untuk terus memberitakan tentunya berita-berita yang update ya, dan tentunya berita-berita yang membuat kita semakin waras. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan berkati, dan bye-bye.